Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita algoritma dan pemrograman. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang topik kondisional. Ada dua, yaitu menggunakan if dan satu lagi adalah case. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk semuanya. Mari kita mulai pembelajaran. Jalankan aplikasi Turbo C++ terlebih dahulu. Kemudian buat file yang baru, file new. Untuk bagian bawah misis ini bisa kita tutup, tekan tombol F5 di keyboard. Nah, seperti biasa kita akan masukkan struktur dasarnya dulu. Untuk bagian header itu ada include stdio.h, standard input output, kemudian include new.h. Kemudian untuk bagian utama dari program kita gunakan void main. Untuk deklarasi variabel kita bisa deklarasikan di bagian ini ya. Nah, sebelum membahas tentang materi kondisional, saya akan mereview kembali pembelajaran kita mengenai tipe data, variabel, dan konstanta. Oke. Nah, kita akan buat beberapa variabel dan satu buah konstanta. Jadi contoh variabelnya bertipe integer. Integer berarti hanya untuk memuat bilangan bulat yang tidak berkoma dan bisa dilakukan operasi aritmatika. Oke, contoh di sini angka 1 sebagai integer. Kemudian untuk yang float kita bisa pakai float angka 2. Nah, nama dari penamaan dari sebuah variabel, ingat tidak boleh menggunakan huruf awalnya adalah angka. Jadi untuk huruf awal wajib menggunakan alfabet A sampai Z, baru boleh diikuti dengan angka. Oke, kemudian ada tipe data berupa karakter, yaitu char. Ya. Nah, contoh di sini karakter, kita namakan nama variabelnya adalah karakter. Kemudian di sini kita akan mengisikan data. Nah, sebelum kita mengisikan data, pastikan kita bersihkan layar dulu. Kemudian kita isi data satu persatu. Untuk nilai dari variabel angka 1 contohnya ada 10. Untuk variabel dari angka 2 nilainya adalah 20,52 contohnya. Untuk nilai dari karakter, karena ini adalah karakter bukan bertipe angka, maka kita wajib menggunakan tanda petik 1 seperti ini. Oke, petik 1 pembuka contohnya karakter C. Oke. Nah, ingat setiap baris diakhiri dengan tanda titik koma. Oke. Nah, nextnya kita akan mencetak nilai dari masing-masing variabel ini. Oke. Jadi kita bisa gunakan printf untuk angka 1 sama dengan, karena ini adalah integer maka kita gunakan %i. Oke. Disambung dengan angka 1. Ya. Nextnya kita akan mencetak kembali printf untuk variabel angka 2. Angka ini spasinya kita hilangkan. Angka 2 sama dengan, karena ini adalah bertipe data float, maka yang kita gunakan adalah %f. Oke, angka 2. Next, printf karakter sama dengan, karena ini adalah bertipe karakter, maka yang kita gunakan adalah %c. Oke. Variabel karakter namanya adalah karakter. Oke. Nah, supaya menunggu inputan dari keyboard tidak langsung keluar, kita tambahkan gets. Oke, kita akan coba eksekusi dulu. Sebelum kita eksekusi, kita simpan dulu file ini, file save. Nah, untuk lokasi penyimpanan kita bisa ganti dulu file change dir. Oke, kita ganti ke bagian ini source change dir. Oke kan. Kemudian file save. Kita akan simpan dengan namanya adalah lat2 contohnya, lat2.cpp C++. Oke kan. Oke, lat2. Kita akan kompilasi. Untuk kompilasi bisa gunakan tombolnya adalah Ctrl F9. Ya, tidak terjadi error.
cuma ini hasilnya adalah dalam deret, dalam satu baris semua. Nah, kita akan tambahkan baris baru. Jadi di sini /n /n, kompilasi ulang, Ctrl F9. Oke, sudah benar hasilnya. Nah, cuma di sini untuk yang variabel angka 2 itu angka setelah koma itu banyak sekali. Kita bisa buat presisinya, contohnya kita mau hanya munculkan 2 digit setelah koma. Kita bisa tambahkan di sini persen F-nya menjadi persen titik 2. 2 di sini artinya adalah setelah titik, setelah tanda titik, atau kalau kita bilang setelah desimal, setelah koma, maka ini ada berapa digit. Nah, jadi di sini kita gunakan 2 digit. Jadi hasilnya adalah seperti ini, 20.52. Jadi presisinya adalah 2 digit desimal. Oke. Nah, untuk yang tipe data karakter kita tidak bisa isi dengan lebih dari 1 karakter. Jadi contoh ini CA berarti 2 karakter. Kita akan kompilasi ulang. Nah, hasilnya adalah tetap muncul huruf yang pertama, ya. Nah, jadi untuk yang kalau misalnya kita mau buat supaya karakter ini bisa muat beberapa karakter, bagaimana? Nah, kita akan buat satu tipe data lagi, char string. Kita namakan str1, ya, string. Nah, jadi kalau karakter dikatakan sebagai karakter berarti itu hanya muat 1, ya. Jadi kalau dibilang tipe data karakter berarti itu hanya muat 1 karakter. Nah, bagaimana kalau kita maunya muat beberapa karakter sekaligus, ya? Kalau yang beberapa karakter, kumpulan dari beberapa karakter itu kita namakan sebagai string. Jadi string itu adalah kumpulan dari beberapa karakter, ya. Atau lebih simpelnya kumpulan dari beberapa huruf atau beberapa, ya, yang ada di keyboard kita itu semuanya adalah karakter. Oke. Nah, jadi contoh di sini saya akan mengisikan untuk str1, nilainya adalah, karena ini adalah kumpulan dari karakter, jadi yang digunakan adalah bukan petik 1 lagi, tapi yang kita gunakan adalah petik 2 di sini, ya. Contoh hello world. Oke. Nah, tutup petik 2 titik koma. Kita cetak nilainya print f. Oke. Ketik persen, karena ini adalah string maka kita gunakan persen s. Oke, koma, nama variabelnya adalah str1. Oke, tutup titik koma. Nah, di sini kita tambahkan /n untuk turun baris baru. Kompilasi ulang, Ctrl F9. Oke, nah ini hasilnya. Jadi untuk yang menampung satu-satu karakter kita gunakan tipe datanya adalah char. Sementara kalau untuk menampung lebih dari 1 karakter kita bisa gunakan tambahkan tanda bintang di depan sebelum nama dari variabel. Oke. Kemudian yang perlu menjadi catatan di sini adalah nama dari sebuah variabel pada C++ itu bersifat case sensitive, ya. Nah, case sensitive di sini artinya adalah membedakan huruf besar dengan huruf kecil. Jadi contoh di sini untuk variabel angka 1 ini kita gunakan angkanya semuanya berhuruf kecil. Jadi contoh di sini saya ganti menjadi A huruf besar. Ketika kita kompilasi maka akan terjadi error. Kenapa error? Karena di sini variabel angka 1 ini berbeda dengan variabel angka 1 dengan huruf A besar, ya. Jadi ini akan dianggap berbeda. Jadi kalau di sini kita buat waktu deklarasi variabel di sini kita menggunakan huruf besar untuk A-nya, maka sewaktu kita gunakan kita tetap harus gunakan A huruf besar. Begitu juga dengan sewaktu kita mencetak di sini angka 1, ya. Jadi ketika dikompilasi seharusnya tidak terjadi error lagi. Oke. Nah, kemudian untuk variabel yang bertipe angka kita bisa lakukan operasi-operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan seterusnya. Nah,
Nah, contoh di sini variabel angka 1 kita akan kalikan dengan kita pakai simbol bintang, kalikan dengan 2. Oke. Nah, variabel angka 2 kita tambahkan dengan 10 contohnya ya. Jadi ketika kita kompilasi nilainya tentunya sudah berubah sesuai dengan yang sudah kita kalikan ataupun sudah ditambahkan. Oke. Nah, kemudian kita bisa lakukan kombinasi seperti ini. Angka 2 sama dengan angka 1 tunggu, kita ganti aja. Ini angka 2 sama dengan angka 2 dikurang dengan angka 1. Nah, boleh kita penulisan seperti ini ya. Jadi ini maksudnya adalah nilai dari variabel angka 2 dikurangi dengan angka 1. Itu sebagai nilai dari variabel angka 2. Oke. Nah, jadi ketika kita kompilasi maka kita mendapat hasil seperti demikian. Angka 2-nya bernilai 10,52 ya. Nah, kenapa bisa 10,52? Ya dari ini. Dari pengurangan 20,52 plus 10 berarti 30,52 dikurang dengan 20 ya. 20,52 plus 10 berarti 30,52 dikurang dengan 20 sehingga hasilnya adalah 10,52. Oke. Nah, jadi sama juga kalau kita mau melakukan operasi-operasi yang lain, contohnya pembagian, pengurangan, semua bisa kita gunakan. Oke. Nah, file ini kita simpan dulu, file save. Jangan lupa untuk melakukan penyimpanan atau save ketika sudah melakukan perubahan. Ini kita save dulu, file save kembali. Oke. Nah, sudah kita save, kita boleh tutup untuk latihan yang satu ini. File dari menu window close. Oke. Kita akan buat satu buah file yang baru lagi, file new. F5 untuk menghilangkan jendela yang di bawah. Oke. Nah, untuk materi ini, untuk pembelajaran ini kita akan bahas tentang kondisional menggunakan if. Sebagai contohnya kita akan buat yang pertama, masukkan dulu header yang biasa, include stereo.h, include connew.h, void main sebagai bagian utama dari program kita. Nah, kemudian di sini ada satu buah variabel, kita katakan nama variabelnya adalah int angka sebagai integer. Kemudian di sini bersihkan layar CLR SC. Oke. Angka sama dengan kita pakai ini scanf. Nah, kemudian kita akan menggunakan conditional if. Sintaksnya atau tata cara penulisannya adalah sebagai berikut. If kondisinya apa? Kondisinya di sini contoh jika angka nilainya adalah 0, okay, printf 0, okay, else printf bukan 0. Oke, gets untuk menunggu inputan dari keyboard. Kita simpan dulu file ini, file save. Ya, kita change dir dulu, file change dir ke directory source, change dir, file save ulang. Oke. Nama filenya kita berikan lat3. Oke, kita akan kompilasi, Ctrl F9. Di sini saya memasukkan angka 10, bukan 0 hasilnya. Ya, supaya lebih user friendly, kita bisa tambahkan, masukkan angka.
hafal ulang, Ctrl F9, masukkan angka. Di sini saya masukkan 0, enter, 0 hasil. Ya. Nah, jadi strukturnya sebenarnya simple sekali, sederhana. Di sini ada satu buah variabel, nama variabelnya adalah angka. Oke. Yang baris pertama ini clear screen, membersihkan layar dulu. Printf berarti cetak kata, masukkan angka sama dengan. Kemudian, nah di sini ada perintah baru yang belum pernah kita bahas, scanf. Scanf ini fungsinya adalah untuk meminta inputan dari user. Ya, jadi user diminta untuk menginput sebuah angka atau sebuah karakter dari keyboard. Nah, jadi ini scanf %i angka. Karena yang diinput oleh user ini kita akan masukkan ke variabel angka, maka penulisannya adalah seperti ini, scanf %i. Kenapa gunakan %i? Karena variabel angka bertipe integer. Nah, kemudian untuk scanf membutuhkan simbol n seperti ini. Ya, simbol n seperti ini, kemudian diikuti dengan nama dari variabel, yaitu nama variabelnya adalah angka. Jadi ketika user menginput 10 contohnya, user input 10, maka hasilnya adalah variabel angka menjadi bernilai 10. Oke. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita cek jika variabel angka bernilai 0. Oke. Jika variabel angka bernilai 0, nah di C++ untuk membandingkan kita menggunakan tanda sama dengan 2 kali. Kalau tanda sama dengan 1 kali itu fungsinya adalah mengisikan nilai ke sebuah variabel. Sementara kita mau membandingkan di sini. Ini kan perbandingan jika variabel angka bernilai 0, berarti perbandingan, maka yang kita gunakan adalah tanda sama dengan 2 kali. Tidak bisa kita gunakan tanda sama dengan 1, ya. Nah, jadi jika variabel angka bernilai 0, maka yang kita kerjakan adalah ini, printf 0, cetak kata 0. Oke. Nah, jika tidak, berarti nanti akan masuk ke bagian else-nya. Berarti masuk ke bagian else di sini. Berarti yang dicetak adalah bukan 0. Oke, itu hasilnya. Nah, kemudian gets berarti untuk menunggu inputan dari keyboard sebelum keluar dari program kita. Oke. Nah, bentuk lain dari if else ini, ya, kita bisa tambahkan di sini else if lagi. Oke. Angka sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa cetak 1. Oke. Nah, nextnya kita bisa tambah lagi, ya, else if yang lain, else if angka sama dengan 2. Oke. Print f 2. Else if angka sama dengan 3. Print f 3. Else if kita bisa copy baris-baris di ini. Contoh ya, di sini saya akan copy untuk baris ini sampai bagian ini. Untuk copy dari menu edit, copy. Ya. Shortcutnya adalah Ctrl Ins. Kemudian untuk paste-nya Shift Ins. Saya akan paste. Oke. Empat, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, udah pas. Nah, kita tinggal ubah di sini. Jika angkanya 5, yang kita cetak adalah 5.
Untuk yang terakhir else, untuk else yang terakhir kita printf bukan angka 0 sampai 9. Oke, kita akan coba jalankan kembali, Ctrl F9. Oke, masukkan angka, contoh kita masukkan 4, nah, dapat angka 4. Nah, kalau misalkan yang kita masukkan adalah 10, bukan angka 0 sampai 9 ya. Jadi inilah struktur dari if ini. Ya kan, struktur if ini akan mengecek satu persatu if di sini sampai ditemukan satu kondisi yang benar, maka akan dikerjakan aksi pada kondisi yang benar. Kemudian apakah kondisi yang lain dikerjakan lagi? Tentu tidak ya. Jadi contoh di sini kita tadi mau masukkan angka 4. Jadi yang pertama dicek dulu di sini. Angkanya 4 tidak, angka sama dengan 4, angka di sini kan bernilai 4 sama dengan 0 tidak. Cek lagi di sini 4 sama dengan 1 tidak. Cek lagi di sini angka sama dengan 2 belum, tidak, false. Angka sama dengan 3 false juga. Angka sama dengan 4 true. Nah, jumpa di sini ini udah dapat true, maka yang dikerjakan adalah printf 4. Jadi yang dicetak adalah angka 4. Nah, setelah mengerjakan aksi untuk angka 4, apakah akan dicek lagi untuk angka sama dengan 5, angka sama dengan 6, dan 7, 8, 9, dan seterusnya? Tidak dicek lagi. Karena sudah ditemukan satu kondisi yang benar, maka akan keluar dari if ini. Ya. Nah, kemudian untuk ini kita namakan sebagai kondisi ya, angka sama dengan 0, sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kita katakan sebagai kondisi. Sementara printf di sini ini adalah aksinya ya. Ketika suatu kondisi terpenuhi, maka akan ada suatu aksi yang dikerjakan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan aksinya lebih dari satu baris ya. Untuk aksi yang lebih dari satu baris, contoh di sini ya. Ini printf Anda memasukkan angka. Oke. Nah, contoh yang seperti ini aksinya ada dua baris, yaitu printf yang pertama Anda memasukkan angka, kemudian printf yang kedua adalah 4. Jadi terdiri dari aksi dengan dua baris. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita wajib menambahkan kurung kurawal pembuka dengan kurung kurawal penutup seperti ini ya. Jadi kenapa butuh kurung kurawal? Karena aksi yang dikerjakan sudah lebih dari satu baris. Nah, kalau ada pertanyaan contoh, kalau aksi yang satu baris boleh nggak kita pakai kurung kurawal? Boleh ya. Untuk aksi yang satu baris seperti ini ya, kita boleh menggunakan kurung kurawal. Oke. Nah, jadi diperbolehkan, tapi kalau untuk aksi yang satu baris tentunya ini jadi pemborosan ya. Tidak diperlukan, sebenarnya tidak diperlukan, cukup menggunakan bentuk seperti ini saja sudah bisa. Oke. Nah, kita akan coba melihat kompilasi ulang apakah ada terjadi error atau tidak di sini. Ctrl 9, tidak ada error. Kita akan masukkan untuk yang aksi yang dua baris tadi, yaitu angka 4. Enter. Anda memasukkan angka 4. Jadi dikerjakan dua aksi ya. Dari if yang angka 4 ini dikerjakan ada dua baris code. Oke. Nah, untuk yang latihan 3 silakan disimpan kembali, file save. Kita akan membuat satu buah file yang baru kembali, file new. Oke. Ini kita bisa zoom F5, tekan tombol F5. Nah, untuk file yang ini kita masukkan dulu untuk struktur dasarnya stereo.h.
Untuk variabelnya kita samakan seperti yang pada latihan 3 tadi, itu variabel angka. Clear screen, bersihkan layar dulu, kemudian masukkan printf, cetak ke monitor, masukkan angka, scanf untuk menerima inputan dari user, %i sebagai penanda bahwasannya yang kita masukkan ke sebuah variabel adalah bertipe integer, n angka. Oke, nah tadi kita sudah menggunakan conditional if. Di sini kita akan menggunakan conditional switch case. Untuk sintaksnya adalah seperti berikut. Switch dari nama variabel yang akan kita coba adalah angka. Oke, kurung pembukaan dengan penutup. Kemudian kita akan cek satu persatu. Case 0. Jika variabel angka bernilai 0, itu maksudnya. Oke. Jika variabel angka bernilai 0, kita bisa tulis sebagai printf 0. Oke, break. Kemudian untuk default bukan break. Oke, kita simpan dulu file ini, file save lat 4, latihan 4. Oke, kemudian yang bawah jangan lupa ditambahkan catch, menunggu inputan dari keyboard. Kita kompilasi, Ctrl F9. Oke, terjadi error, kita cek dulu errornya di mana. int angka, tidak ada tanda titik koma di sini. Tambahkan titik koma, Ctrl F9. Oke, masukkan angka 0, dapat 0. Kalau misalnya yang kita masukkan bukan angka 0, contoh 2, bukan 0. Ya. Jadi ini adalah bentuk lain dari conditional if pada latihan 3 yang tadi. Oke. Nah, coba perhatikan bentuknya seperti ini. Switch dari angka. Angka ini adalah variabel yang akan kita uji. Kemudian untuk kondisi-kondisinya kita gunakan case. Jadi yang pertama adalah case 0. Berarti artinya adalah jika variabel angka bernilai 0, maka yang kita kerjakan adalah dari kurung kurau pembuka hingga kurung kurau penutup. Jadi jika angkanya adalah 0, maka kita cetak 0, kemudian break. Nah, kenapa perlu ditambahkan break di sini? Kalau kita tidak menambahkan break, maka efeknya adalah akan dilanjutkan dengan case yang berikutnya. Ya, jadi ini fungsinya begitu ketemu satu buah kondisi yang tepat, begitu ketemu satu kondisi yang bernilai true, maka dia akan mengerjakan aksi tersebut, kemudian langsung keluar dari switch tersebut. Jadi tidak akan dicek lagi kondisi-kondisi yang lain. Ya. Nah, untuk bentuk yang lain, untuk yang bagian untuk bagian yang default ini sama seperti kalau yang di if itu adalah bagian else-nya. Jadi ketika tidak ada satupun kondisi yang terpenuhi, tidak ada satupun kondisi yang bernilai benar, maka hasilnya adalah akan masuk ke bagian default-nya. Jadi default ini adalah kondisi yang terakhir. Ketika semua kondisi tidak ada satupun yang memenuhi, maka hasilnya adalah masuk ke bagian default-nya. Jadi ini sama saja dengan penulisan if angka sama dengan 0, maka printf 0, else printf bukan 0. Ya, oke. Nah, nextnya kita akan mengubah untuk bentuk menjadi bentuk yang seperti ini. Untuk yang case 0 sampai dengan case 9. Jadi ini kita bisa copy dulu. Oke. Edit, copy. Oke, kita copy, edit, copy, edit, paste. Oke.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah pas 9 semuanya. Kita akan ganti satu persatu case di sini. Case 1 kita cetak berarti adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan untuk yang default adalah bukan 0 sampai 9. Kemudian jangan lupa untuk mengganti bagian case-nya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah cocok. Nah, kita akan mencoba kompilasi ulang Ctrl F9. Oke, kita akan coba beberapa angka. Untuk 6 hasilnya adalah 6, sudah benar. Kalau kita masukkan 4 dapat 4 juga. Oke. Nah, kalau kita masukkan di luar range dari 0 sampai 9, contoh 11, maka kita dapat bukan 0 sampai 9. Oke. Nah, jadi inilah bentuk dari switch case. Nah, untuk struktur atau sintaks penulisannya harap dipelajari dan dikuasai ya. Karena untuk kedepannya kita akan menggunakan apalagi yang if then, else if, dan satu lagi yang case ini akan sering dipakai di berbagai bahasa pemrograman. Untuk file yang ini kita lakukan penyimpanan terlebih dahulu, file save. Kemudian kita akan membuat file yang baru, file new, sebagai latihan untuk conditional if. Oke, seperti biasa masukkan dulu header, bagian header, include stdio dan include conio.h. Untuk variabel yang akan kita gunakan itu ada angka 1, angka 2, kemudian hasil, tipe operator disingkat tipe OP, kemudian char dari nama OP operator. Nah, operator di sini maksudnya nanti adalah tambah, kurang, kali, bagi. Jadi program ini kita akan buat program yang meminta inputan dari user berupa angka 1, angka 2, dan operator yang akan digunakan. Operator yang akan digunakan oleh user ada 4, tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke. Bersihkan layar terlebih dahulu, ctrl. Oke. Minta inputan dari user, printf, masukkan atau langsung saja angka 1 sama dengan scanf %i, n angka 1, printf scanf kedua. Kemudian untuk operator kita akan cetak ke layar seperti ini. Kita gunakan printf
turun baris dulu, backslash n, operator titik 2, 1 untuk plus, backslash n, 1, jadi seperti ini. Gets ch, kita simpan dulu project ini atau program ini, F, save, file save, file save, kelar, latihan 5. Kita coba jalankan dulu, Ctrl F9, angka 1 10, angka 2 contohnya 5, operatornya tambah kurang kali bagi, masukkan operator, contoh dimasukkan 2. Nah, berarti kalau dimasukkan 2 berarti yang dipilih adalah operator kurang. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk bagian inputnya sudah, yaitu untuk menginput angka 1, angka 2, dan tipe operator. Nextnya adalah bagian prosesnya. Oke, untuk bagian proses kita akan menggunakan if. If tipe OP-nya adalah 1, berarti untuk 1 berarti tambah. Maka yang kita kerjakan adalah untuk hasilnya berarti adalah angka 1 plus angka 2. Kemudian untuk nama OP-nya adalah penambahan. Oke, next, else if tipe OP-nya adalah 2. Nah, biasakan setelah buka kurung kurawal atau buka kurung biasa langsung ditutup supaya tidak kelupaan. Nah, hasilnya adalah angka 1, berarti ini untuk operasi kurang angka 2. Nama OP-nya adalah pengurangan. Else if tipe OP adalah 3, maka hasilnya adalah angka 1, ini berarti untuk perkalian kali angka 2. Nama OP nya adalah perkalian.
Next, else, if tipe OP sama dengan 4, hasilnya adalah angka 1 bagi dengan angka 2. Nama OP nya adalah pembagian. Oke, else untuk kondisi yang lain berarti hasilnya udah pasti salah. Else-nya berarti nama OP-nya adalah tidak diketahui. Kalau kita ganti tidak invalid, operatornya invalid. Oke. Nah, kemudian di sini cek dulu sewaktu kita mencetak. Dulu di sini if tipe OP-nya lebih besar dari 5 atau if tipe OP-nya lebih besar sama dengan 1 dan tipe OP lebih kecil sama dengan 4. Oke, nah kita akan cetak printf hasil persen S adalah persen I, dimana persen S itu adalah nama OP dan persen I nya adalah hasil. Else printf invalid operator. Oke, ya. Oke, kita akan melakukan kompilasi dulu, Ctrl F9. Ya, untuk angka 1 contoh 10, angka 2 nya 5, operatornya contoh kita masukkan tambah 1. Hasil penambahan adalah 15. Bagaimana jika kita masukkan operatornya yang tidak ada dalam ring 1 sampai 4, contoh 5, maka kita akan mendapatkan invalid operator. Ya. Oke. Di sini saya akan jelaskan dulu langkah per langkah dari baris coding kita di sini. Jadi di sini untuk variabel yang bertipe integer itu ada 4 variabel, angka 1, angka 2, hasil dan tipe OP. Angka 1 untuk menampung bilangan yang pertama, angka 2 untuk bilangan kedua, hasil itu untuk menampung operasi aritmatika dari kedua angka atau kedua bilangan. Tipe OP ini ada 4, 1, 2, 3, 4, dimana 1 untuk tambah, 2 untuk kurang, 3 untuk kali, 4 untuk bagi. Kemudian nama OP ini untuk menampung, contoh ya, contoh untuk tambah berarti nama OP nya menjadi penambahan, untuk kurang berarti nama OP nya menjadi pengurangan, untuk kali berarti nama OP nya menjadi perkalian, untuk bagi berarti nama OP nya menjadi pembagian. Oke. Nah, untuk baris pertama clear screen seperti biasa, membersihkan layar. Printf berarti cetak ke layar monitor angka 1 sama dengan. Oke. Kemudian scanf berarti untuk menerima inputan dari keyboard, di mana hasilnya kita tampung di variabel angka 1. Ya, yang bertipe integer. Makanya di sini ditulis persen %i karena angka 1 itu adalah variabel bertipe integer. Kemudian lakukan hal yang sama untuk angka 2. Kemudian untuk operator, di sini kita berikan keterangan ke user bahwasanya ada 4 operator, 1 untuk tambah, 2 untuk kurang, 3 untuk kali, 4 untuk bagi. Kemudian di bawahnya kita cetak masukkan operator buka kurung 1 sampai 4. Oke, jadi user nanti memasukkan angka 1 sampai 4. Nah, bagaimana kalau user memasukkan angka di luar 1 sampai 4? Kita bisa cetak contohnya invalid operator. Oke. Nah, scanf persen I
tipe OP, berarti yang akan diinput oleh user itu kita tampung di variabel tipe OP. Oke, kemudian di bawah kita cek dulu, cek tipe OP-nya. Jika tipe OP1 berarti itu adalah untuk penambahan, dan kita set di sini nama OP-nya menjadi penambahan. Oke. Nah, kemudian else if tipe OP sama dengan 2. Jika tipe OP-nya adalah 2, maka hasilnya adalah angka 1 kurang angka 2, nama OP-nya adalah pengurangan. Tipe OP-nya 3, maka hasilnya adalah angka 1 dikali angka 2, nama OP-nya adalah perkalian. Jika tipe OP-nya adalah 4, maka hasilnya adalah angka 1 dibagi angka 2, nama OP-nya adalah pembagian. Oke, next. Else berarti masuk ke else jika yang dimasukkan oleh user bukan di antara 1 sampai 4. Bisa saja contoh dimasukkan 5 atau berapa atau 6 di luar range 1 sampai 4. Jadi kalau untuk tipe yang di luar range, nama OP-nya kita ganti menjadi invalid. Oke. Nah, nextnya di sini kita cek dulu. Nah, berarti range user itu range yang dimasukkan oleh user, tipe OP-nya harus berada di antara 1 sampai 4. Jadi di sini kita bisa gunakan if, bentuknya seperti ini. If tipe OP lebih besar sama dengan 1 dan ini adalah operator AND, dan ya. Jadi AND disimbolkan dengan AND 2 kali, simbol AND, shift 7 2 kali ya. Kemudian AND tipe OP lebih kecil sama dengan 4, berarti ini bernilai true jika nilai tipe OP berada di antara 1 sampai 4. Jika nilai tipe OP berada di antara 1 sampai 4, maka kita akan cetak hasil persen S adalah persen I. Persen S itu kenapa kita gunakan S? Karena ini adalah string. Kenapa kita gunakan I? Karena untuk integer. Persen S yang pertama ini, persen S ini apa? Persen S itu adalah nama OP-nya. Berarti nama OP-nya penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Kemudian untuk persen I ini untuk mencetak hasilnya, itu dari variabel hasil. Oke. Nah, kemudian else. Jika tipe OP-nya bukan berada di antara range 1 sampai 4, maka yang kita lakukan adalah cetak invalid operator. Setelah itu gets itu berarti menunggu inputan dari keyboard baru keluar dari program. Oke. Nah, sehingga hasilnya seperti demikian. Ya, angka 1, angka 2 kali contoh 3 ya, sudah benar. Untuk pembagian kita coba 10, 5, 4, hasil pembagian adalah 2. Oke, dengan demikian program ini sudah benar. Kita bisa save file, save. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini untuk conditional if dan switch. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita berikutnya.